nama saya Agnes Doroti dari SMA Negeri 9 Jakarta. Saya kelas 11 MIPA 1, nomor absen 3. Saya ingin mempersembahkan drama monolog cerita rakyat yang berjudul Asal Usul Kota Cianjur. Selamat menyaksikan. Dikisahkan pada zaman dahulu kala di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang lelaki petani yang sangat kaya. Seluruh sawah dan ladang di desanya menjadi miliknya. Penduduk desa hanya menjadi buruh tani penggarap sawah dan ladang lelaki kaya itu. Petani kaya itu memiliki sifat kikir. Oleh karena itu, penduduk desa menjulukinya Pak Kikir. Kekikiran Pak Kikir tidak pandang bulu, sampai-sampai terhadap anaknya saja. Dia sangat pelit. Untunglah sifat kikir itu tidak menular pada anaknya. Anak Pak Kikir adalah pemuda yang baik hati. Tanpa pengetahuannya, dia sering membantu tetangga yang kesusahan. Menurut anggapan dan kepercayaan masyarakat desa itu, jika menginginkan hasil panen yang baik dan melimpah, maka harus diadakan pesta syukuran dengan baik pula. Takut jika panen berikutnya gagal, maka Pak Kikir terpaksa mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Semua warga desa diundang oleh Pak Kikir. Wahai penduduk desa, datanglah kemari. Aku akan mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Jadi jangan kalian lewatkan kesempatan ini. Hei kawan, tinggalkan dulu pekerjaannya. Pak Kikir sedang mengadakan pesta syukuran. Kita, para warga, diundang untuk datang untuk makan. Ayo, buruan kita datang. Nanti kita kehabisan makanannya. Ayo kita sama-sama datang ke rumahnya. Kita diundang. Orang terkaya sedesa makan. Kukira akan dikasih makan enak dan lezat. Tapi apa? Makan apa ini? Gak enak sama sekali. Dikit kali pun. Ternyata salah perkiraanku. Iya betul. Para tamu undangan lain pun kan tidak mendapat makanan loh. Ya Tuhan. Pak Kikir memang terbukti loh kikirnya. Sudah mengundang kita makan di sini, tapi kita tidak diberi makan. Sungguh keterlaluan. Untuk apalah hartanya yang segudang itu kan? Ditumpuk-tumpuk. Ingatlah ya, ingat. Tuhan tidak akan memberikan berkah pada hartanya yang banyak itu. Ingat loh. Demikianlah pergunjingan dan sumpah serapah dari orang-orang miskin mewarnai pesta selamatan yang diadakan oleh Pak Kikir. Pada saat pesta selamatan sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang nenek tua renta. Tuhan, berilah saya sedekah. Hanya dengan sesuap nasi saja. Apa? Sedekah kau bilang? Kau kira untuk menanak nasi tidak diperlukan jeripaya? Pikir. Berilah saya harta Tuhan, yang sedikit itu saja. Tidak, kau cepat pergi. Kalau kau tidak pergi, akan kusuruh tukang pukulku untuk mengajarmu. Mau kau? Nenek tua itu pun segera berlalu dari hadapan Pak Kikir. Tidak mendapat sedekah, tetapi malah diusir secara kasar oleh Pak Kikir. Dengan hati yang pilu dan mengeluarkan air mata, nenek yang malang itu segera meninggalkan halaman rumah Pak Kikir. Ia berjalan sempoyongan menyusuri jalan desa. Melihat kejadian itu, anak Pak Kikir sangat sedih. Kasiannya nenek itu. Sudah dibentak-bentak ayah. Tidak diberikan sedikit pun makan. Gimana caranya aku bisa memberikan sedekah kepada nenek itu? Oh iya, aku berikan saja jatah makan siangku kepada nenek itu.
Tak lama kemudian anak Pak Kikir mengejar si nenek tua. Mana si nenek itu ya? Wah, itu dia. Nek, tunggu Nek. Nenek itu pun berhenti lalu menoleh ke belakang. Ia melihat seorang anak muda berlari mendekatinya. Ada apa anak muda? Kenapa? Saya anak Pak Kikir, Nek. Saya minta maaf atas perlakuan ayah saya tadi. Sebagai obat kecewa, ambillah jatah makan siang saya. Terima kasih, Nak. Kau memang sangat baik hati. Semoga Tuhan akan membalaskan kebaikanmu dengan kemuliaan. Sama-sama, Nek. Kalau begitu, saya pulang dulu ya. Khawatir ayah saya mencari. Sini. Hati-hati, Nak. Setelah anak Pak Kikir pergi, nenek tua itu segera menyantap makanan itu, lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah bukit di dekat desa. Setibanya di atas bukit, ia berhenti sejenak untuk melepaskan lelah. Dari atas bukit itu, ia dapat melihat rumah Pak Kikir berdiri dengan megah di antara rumah-rumah penduduk desa. Ia turut bersedih melihat penderitaan penduduk desa itu akibat keserakahan Pak Kikir. Dasar orang tua serakah. Tunggulah pembalasannya, Pak Kikir. Tuhan akan menimpakan pembalasannya kepadamu. Keserakahanmu dan kekiranmu akan meninggalkan. Usai berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, nenek tua itu segera menancapkan tongkatnya ke tanah. Begitu ia mencabut kembali tongkatnya, terpancarlah air yang sangat deras dari lubang tancapan itu. Semakin lama, lubang tancapan itu semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Melihat kedatangan banjir itu, para warga yang masih berkumpul di rumah Pak Kikir menjadi panik dan segera berlarian mencari tempat perlindungan untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa tiba-tiba banyak air mengalir? Banyak sekali loh. Iya, ini banjir. Iya betul, ini banjir. Ayo lari. Melihat kepanikan para warga, anak Pak Kikir segera menganjurkan mereka agar berlari menuju ke atas bukit mencari tempat yang aman. Hai para warga, tidak usah panik. Kita selamatkan diri kita sekarang. Kita naik ke atas bukit. Lalu, bagaimana dengan sawah dan ternak kita? Tidak usah memikirkan harta kalian. Kalian ini harta atau jiwa kalian. Sekarang tidak ada waktu lagi untuk memikirkan harta. Dan sekarang, selamatkanlah nyawa kalian. Anak Pak Kikir yang bijak itu terus berteriak-teriak mengingatkan penduduk desa itu. Akhirnya warga pun berlarian menuju ke atas bukit. Dia juga membujuk ayahnya agar segera keluar rumah menyelamatkan diri. Tapi, apa kata Pak Kikir? Ayah, cepat tinggalkan rumah ini. Kita harus keluar menyelamatkan diri. Apa kau bilang? Lari begitu saja? Aku harus mengambil peti hartaku yang kutanam dalam tanah. Ayah, ayo cepat keluar. Banjir itu segera mendekati kita. Kita harus segera menyelamatkan diri. Ayah, ayo cepat keluar. Ayah. Ya sudahlah. Aku pun harus menyelamatkan diri dengan para warga. Pak Kikir tidak menghiraukan seruan anaknya. Ia terus berusaha mengambil peti hartanya yang disimpan di dalam tanah. Sementara anak Pak Kikir dan warga menyelamatkan diri berlari naik ke atas bukit.
dan pada akhirnya mereka selamat. Sedangkan Pak Kikir hanya masih sibuk mengumpulkan hartanya, tidak dapat lagi menyelamatkan diri. Banjir besar itu telah menenggelamkannya. Meskipun selamat, mereka sangat sedih karena seluruh desa mereka sudah terendam banjir. Rumah, ternak, dan seluruh harta bendanya hanyut terbawa arus banjir. Para warga dan anak Pak Kikir menatap pemandangan desanya dari atas bukit penuh dengan genangan air. Hai para warga, kita tidak boleh larut terus-menerus dalam kesedihan ini. Kita harus bangkit. Kita sama-sama mencari daerah yang aman untuk tempat bermukim kita. Ya betul, kita semua ikut anjuran dulu. Ayo kita segera berangkat. Nah, tempat ini sepertinya cocok untuk pemukiman kita. Bagaimana para warga? Setuju kita tinggal di sini? Aku setuju. Nah, sekarang kita menempati tempat tinggal baru. Kita juga berarti harus beri pemimpin. Bagaimana pemimpinnya pemuda ini saja? Bagaimana para warga setuju? Aku sangat setuju. Setelah anak Pak Kikir diangkat warga menjadi kepala desa, anak Pak Kikir itu bisa menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Tak lama kemudian, setelah membagi tanah secara rata, ia pun menganjurkan warganya untuk mengolah tanah tersebut. Ia mengajari mereka cara menanam padi dan mengairi sawah dengan baik. Berkat anjuran anak Pak Kikir, mereka hidup aman dan sejahtera. Mereka pun senantiasa patuh terhadap anjuran pemimpinnya. Desa itu kemudian mereka namai dengan nama Desa Anjuran. Lama-kelamaan, desa itu berkembang menjadi kota kecil yang disebut dengan Cianjur. C berarti air, Cianjur berarti daerah yang cukup mengandung air. Anjuran pemimpin desa dijadikan pedoman para petani dalam mengolah sawah. Hingga kini, kota Cianjur selain dikenal sebagai kota santri, juga penghasil beras wangi dan pulen. Dari cerita di atas juga bisa diambil pelajaran bahwa kekikiran dan keserakahan terhadap harta benda dapat menyebabkan seseorang celaka. Sekian drama monolog dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.